kasih setiamu tak pernah pudar. Sungguh kau Tuhan yang panjang sabar, semua yang baik di dalam hidupku, anugerah dari salibmu. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayangmu. Sungguh tak kuduga kau tetap setia, menantiku untuk berlari padamu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur, tinggi melebihi langit. Kau angkat diriku dekat, kau tata kasih karuniamu. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayangmu. Sungguh tak kuduga kau tetap setia. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, buat pemeliharaan Tuhan yang nyata sepanjang minggu ini kita alami dalam hidup kita. Dan saya yakin dan percaya pagi hari ini kita
sudah siap untuk membawa penyembahan yang terbaik kita buat Tuhan, amin. Kita akan mulai ibadah ini, namun sebelumnya mengawali bulan ini, di minggu yang pertama kita akan melakukan pengakuan iman GBI. Oleh sebab itu jemaat Tuhan saya persilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita lakukan pengakuan iman GBI secara bersama-sama dalam hitungan 3, 2, 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Kita tetap berdiri, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk menghampiri tahta kekudusan Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa, biarlah hadirat Tuhan melingkupi setiap kami, biar kami masuk ke dalam hadirat-Mu dan menikmati keindahan kasih-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai selesai ke dalam tangan Tuhan. Biar jadilah seturut dengan kehendak-Mu dan biarlah setiap pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu.
dalam hidup kami Tuhan. Ku mengasihi-Mu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Cuma Tuhan saja yang dekat. Lebih dalam lagi. Amin. Lebih dalam, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Kami rindukan Engkau. Kami rindu pribadi-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi hidup ini. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan. Seumur hidup ini hanya Tuhan yang kami sembah. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan selamanya. Kau dahsyat dalam perbuatan-Mu, Kau ajaib Tuhan. Sungguh mulia perbuatan-Mu, anugerah-Mu melimpah. Kami sembah, kami sembah, kami naikkan pujian syukur hanya bagi-Mu. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak disembah. Yesus Tuhan, lebih dalam lagi, lebih lagi Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, ku rindukan pribadi-Mu berdaulat selamanya dalam hidup ini. Sungguh Engkau Allah yang besar, sungguh Engkau satu-satunya yang layak terima pujian kami. Haleluya. Haleluya. Kami agungkan Engkau Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Mari kita sembah Tuhan, hanya Dia satu-satunya yang layak terima pengagungan kita. Dialah satu-satunya Allah yang layak kita tinggikan. Haleluya.
kuasanya untuk selamanya kasih setia. Amin. Kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Telah kami lihat kebaikan Tuhan yang tak habis-habisnya dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami mau tinggikan Tuhan. Kami mau bawa pujian yang terbaik kami Tuhan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan. Mari kita tinggikan Tuhan. Mari bangkit berdiri sama-sama. Ku tinggikan. Amin, amin. Kau yang layak terima pengagungan kami Tuhan. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh. Kau yang tinggikan Tuhan, sama-sama katakan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Amin. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan. Tidak ada lain seperti Engkau Tuhan. Amin. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau kami tinggikan di tempat ini Tuhan.
Lebih lagi Tuhan berkarya di dalam hidup kami. Kami buka hati kami angkat suara kami dan tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang sudah siap bertepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Boleh lihat samping kiri kanannya, berikan senyum yang terbaik. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambutlah Dia Sang Raja. Datang pada hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Mari datang pada Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum Dan muka yang gembira. Amin. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut GBI Umene. Mari lambaikan tanganmu. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Mari panggil namanya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambutlah Dia Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas puji. Jemaat Tuhan katakan. Dan gunung-gunung pun Amin. Ini yang Tuhan mau bagi kita. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Mari sekali lagi katakan. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Sorak-sorak bagi Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Amin. 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 Sebab Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Sama-sama. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur
duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus untuk minggu ini. Kepada yang melayani saya persilakan. Shalom jemaat Tuhan. Katekismus minggu ini, pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apa konsekuensi orang-orang yang tidak mengalami pertobatan? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Orang-orang yang tidak bertobat akan menerima maut. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saja kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya itu disampaikan bagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan yang hadir bersama dengan adik kecil, dipersilakan untuk mengarahkan adik-adik kita menuju ke ruang daud di lantai dasar untuk mengikuti pengajaran sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Besar kasih setia-Mu Tuhan bagi setiap kami. Besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Ingat Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Boleh kasih tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Sama-sama katakan pujian ini. Ingat Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan, katakan tak pernah berubah, tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti
yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud, yang rembuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Mari kembali kita angkat pujian ini. Katakan, Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Katakan, tak ada alasan untuk kami menyerah Tuhan. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur, Tuhan pakai. Sama-sama nyatakan pujian ini. Berikan ku hati seperti Hana, yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud, yang rembuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, seberapa lama kita bertahan di dalam air mata kita? Seberapa lama kita bertahan dengan hati yang hancur? Ingat bahwa belas kasih Tuhan itu besar bagi setiap kita. Jangan pernah takut ketika engkau mengeluarkan air mata untuk satu permohonan. Jangan pernah ragu ketika engkau berdoa dengan hati yang hancur. Sebab itu yang Tuhan lihat, sebab itu yang menjadi perhatian Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri pagi hari ini. Berikan ku hati seperti Hana, yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Hana, yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat,
Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita, Yesus. Berikan ku hati seperti anak yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Sama-sama katakan, berikan kami Tuhan. Berikan ku hati seperti anak yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami meyakini besar belas kasihan-Mu dalam kehidupan kami, memampukan kami ada sebagaimana ada pagi hari ini. Kami tahu keberadaan-Mu karena penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Oleh karena itu pagi hari ini pujian penyembahan kami naikkan di tempat ini sebagai bentuk ucapan syukur kami atas bagaimana kebaikan-Mu menimpa dan terjadi dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami yang ada di tempat ini, sehingga pada saat firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan berbicara banyak, firman Tuhan berbicara secara tegas, firman Tuhan menyingkapkan keberadaan hati kami, sehingga kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami menerima berkat rohani dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini menjadi doa kami dan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa di atas segala nama. Yang siap dengarkan firman Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Ya, jadi bulan ini adalah bulan di mana kita akan banyak berbicara tentang keluarga. Jadi kalau nanti kita lihat sepanjang bulan Juni, tema kita di GBI adalah mengenai keluarga.
Nah, mungkin bagi yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, istri dan lain sebagainya mungkin akan cepat relate. Tapi bagi yang anak muda saya yakin juga kan anak muda juga akan berkeluarga dan juga saat ini menjadi bagian dari keluarga. Dan saya berdoa kita semua di tempat ini saat firman Tuhan disampaikan kita menerima penyingkapan dari firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang siap katakan amin. Baik, mari kita buka sama-sama di dalam Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat ke-15. Nah, di depan atas sudah ada. Kita akan baca bersama-sama. Saya jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini secara keras. Karena ini adalah ayat yang akan kita sama-sama bahas pagi hari ini. Yosua 24 ayat yang ke-15 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Ya, dari apa yang kita baca, kita akan belajar bagaimana keluarga dapat bersehati dan berdoa bersama-sama. Tapi sebelum saya ke sana, saya mau kita belajar dulu mengenai latar belakang adanya cerita ini. Nah, cerita ini adalah zaman di mana bangsa Israel sudah menguasai sebagian besar dari tanah Kanaan. Ya, jadi mereka ini sudah keluar dari Mesir, kemudian sudah berkeliling 40 tahun, lalu kemudian mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan di ayat yang ke-24 ini, ingat di Yosua pertama adalah pasal di mana Yosua pertama berbicara tentang bangsa Israel akan menaklukkan tanah Kanaan. Dan ayat ini adalah ayat di mana yang kita baca adalah posisi di mana bangsa Israel sudah merebut sebagian besar tanah Kanaan buat mereka. Ya, jadi ini adalah momen di mana mereka akan mulai menikmati tanah Kanaan sebagai tempat tinggal. Ini adalah momen di mana mereka menikmati janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi bahkan di ayat ini juga kalau di ayat 20, nanti silakan baca di Yosua 13 sampai 22, bahkan sudah diadakan pembagian tanah pusaka kepada setiap suku. Jadi sudah ditaklukkan tanah Kanaan dan sudah dibagi-bagi. Makanya Yosua sadar dia sedang mempersiapkan generasi selanjutnya. Makanya dengar baik ya, kadang-kadang kenapa Yosua kemudian mengumpulkan bangsa Israel untuk kemudian diingatkan kembali tentang perjanjian mereka tentang Tuhan. Ingat bangsa Israel sudah mulai mau menikmati tanah Kanaan. Makanya seringkali dalam kehidupan kita juga sama. Kadangkala tantangan terbesar kita bukan pada saat kita tertekan. Kadangkala tantangan terbesar kita adalah saat kita mulai terlena. Mulai kita menikmati, mulai kita rasa nyaman. Hati-hati, ternyata di sana kita itu bisa menjauhkan kesetiaan kita dari Tuhan. Yosua tahu itu, makanya dia kumpulkan di sana, lalu dia bilang, kita harus tetap setia sama Tuhan loh. Nanti baca sepasal itu, pasal 24, kita harus setia sama Tuhan loh. Walaupun kamu hidup dalam kenyamanan, karena hati-hati, di dalam kenyamanan juga engkau bisa jatuh. Yang mengerti katakan amin. Ya, ada banyak orang, banyak cerita dalam Alkitab, yang jatuh justru pada saat dia merasanya nyaman. Ya. Bukan hanya kalau saat engkau pacaran sama dia lalu merasa nyaman. Tapi saat kenyamanan itu terjadi juga kita bisa jatuh. Tapi saya nggak akan bahas itu lama, ya, karena bukan itu inti pembahasan kita pagi hari ini. Tapi ingat, perhatikan baik-baik. Mau di saat kita tertekan ataupun saat kita nyaman, jangan pernah lupa sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, jangan pernah lupakan Tuhan dalam kehidupanmu. Kalau engkau sudah merasakan hari-hari ini berkat finansial, berkat keluarga dan lain sebagainya, jangan jadikan itu sebagai dalih kita untuk kemudian kita melupakan Tuhan. Makanya penting buat kita datang ke gereja supaya apa? Kita diingatkan kembali, kita disegarkan kembali bahwa Tuhanlah yang melakukan itu untuk kita semua. Yang setuju katakan amin. Nanti perhatikan, baca cerita itu baik-baik. Cerita itu dimulai dengan begini. Demikianlah firman Tuhan. Aku itu maksudnya Tuhan. Aku sudah mengeluarkan kau dari Mesir. Aku sudah begini. Perhatikan.
yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, Dia lebih dahulu. Dia sudah berkati kita, Dia sudah sertai kita, Dia sudah melakukan segala-galanya untuk kita. Ya, cuman hati-hati, jangan kita pernah melupakan Dia. Yang setuju katakan amin. Ini pesan pertama dari Tuhan pagi hari ini. Nah, mengapa dilakukan di Sikem? Karena di Sikemlah Abraham pertama kali juga menerima tanah perjanjian. Lalu di Sikem juga Yakub membuang berhala-berhala keluarganya. Nanti baca dalam Kejadian 35, Kejadian 12. Disitulah perjanjian-perjanjian dengan Tuhan diingatkan kembali. Di Sikem juga bangsa Israel pernah memperbarui hukum Tuhan dalam Yosua 8, nanti baca. Jadi Sikem ini adalah tempat di mana dia selalu mengingat janji Tuhan. Kesetiaan Tuhan selalu diingat. Makanya sekali lagi saya ingatkan, hati-hati. Saat kita menikmati kejayaan, masa-masa kejayaan kita, berkat-berkat yang kita terima, jadikan itu sebagai pengingat akan kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita lanjut lagi. Nah, saya mau kita sama-sama membaca di dalam kalimat yang terakhir di atas ya, dimulai dari kali tetapi aku dan seisi rumahku. Kita akan baca sama-sama 3, 2, 1. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, perhatikan kata tetapi aku. Yosua tidak mulai tetapi tetanggaku, bukan. Tetapi orang tuaku, bukan. Dia mulai dari dirinya. Dia mulai dari dirinya sendiri. Tahu artinya? Kepemimpinan di dalam keluarga. Kok enggak jalan? Halo? Tolong dikembalikan lagi. Kepemimpinan dalam keluarga dilakukan melalui teladan, bukan kekuasaan. Yang setuju katakan amin. Itulah kenapa Yosua mengatakan pertama kali dia menunjuk dirinya. Tetapi aku, lalu kemudian dilanjutkan dengan komunitas kedua yang terbesar setelah dirinya sendiri, yaitu seisi rumahku. Bapak Ibu dengar baik. Ada sebuah prinsip di dalam kepemimpinan dalam keluarga, dan bahkan ini juga berlaku dalam kepemimpinan pada umumnya yang sering orang banyak lupakan. Apa itu? Banyak orang ingin memiliki pengaruh sebelum memiliki keteladanan. Ini terbalik. Padahal dalam Alkitab, pengaruh sejati lahir dari kehidupan yang memberikan teladan. Saya ulangi lagi, banyak kepemimpinan, kan kalau nanti silakan baca buku John C. Maxwell dan lain sebagainya, buku-buku kepemimpinan. Kepemimpinan berbicara tentang pengaruh. Tapi banyak orang lupa, orang ingin memiliki pengaruh tetapi tidak memberi teladan. Dalam Alkitab kebalikannya, pengaruh yang sejati lahir dari kehidupan yang memberi teladan. Dan saya percaya Yosua dia memberi teladan. Nanti perhatikan cerita tentang Yosua. Tahu siapa itu Yosua kan? Yosua adalah 2 orang yang keluar dari tanah Mesir yang berumur 20 tahun yang berhasil menduduki tanah Kanaan. Satunya lagi siapa namanya? Kaleb. Satunya lagi Yosua. Hanya 2 orang ini aja. Ya. Jadi waktu Yosua keluar dari tanah Mesir, dia melihat semua itulah. Dia melihat juga bagaimana orang yang berumur 20 tahun ke atas mati semua di padang gurun. Itu angkatannya dia. Jadi dari angkatannya hanya 2 orang, dia dan Kaleb. Dan dia juga melihat sendiri bagaimana janji Tuhan digenapi. Kita lihat, dia menjadi teladan. Dan kita lihat bagaimana Yosua mengiringi Musa sepanjang dia melayani Musa. Itu dia juga menjadi teladan. Jadi kita tahu bahwa waktu Yosua mengatakan, tetapi aku, dia lebih dahulu memberikan teladan. Betul atau tidak? Dia lebih dahulu memberikan contoh. Yosua bukan NATO. Tahu NATO? No action, talk only. Ya, omong-omong ji. Yosua betul-betul memberikan teladan. Makanya dia memulai dengan kata tetapi aku. Dan Bapak Ibu tahu, kepemimpinan di dalam keluarga harus selalu dimulai dari kemampuan untuk mengatur dan memimpin diri sendiri. Bukan kemampuan mengatur orang lain. Yang setuju katakan amin. Saya ulangi lagi, kemampuan kita dalam kepemimpinan keluarga harus dimulai dari kemampuan kita mengatur dan memimpin diri sendiri, bukan mengatur orang lain. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Seorang ayah, ibu, orang tua tidak bisa menuntut anaknya berdoa kalau dia sendiri tidak pernah berdoa. Seorang ayah atau ibu tidak bisa menuntut anaknya berhenti merokok kalau dia tidak pernah berhenti merokok.
Seorang ayah atau ibu tidak bisa menuntut anaknya, cintai firman Tuhan, baca firman Tuhan. Kalau dia tidak pernah sendiri baca Alkitab. Alkitabnya berdebu. Ya. Seorang orang tua tidak bisa menuntut anaknya untuk belajar lebih baik lagi. Kalau dia selalu cerita anaknya, dulu papa itu nakal sekali. Tidak bisa. Ya. Anak-anak lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Oleh karena itu hari-hari ini dibutuhkan teladan. Mungkin anak kita bisa lupa nasihat kita, tetapi mereka akan mengingat bagaimana bentuk kehidupan kita hari demi hari. Yang mengerti katakan amin. Ini yang namanya teladan. Dan hari-hari ini saya mau beritahu, tantangannya jauh lebih berat. Kenapa? Begitu anak-anak kita tidak memiliki teladan di rumah, mereka akan mencari teladan alternatif. Itu yang dibilang namanya sekarang influencer. Ya, itu yang dibilang sekarang YouTuber. Anda bapak ibu bayangkan kalau anak-anak kita mencontoh kemudian YouTuber-YouTuber yang ngasal. Ya. Contoh siapa tuh? Yang hari-hari ini ikuti berita Sarwenda lah, Reza Arab lah, Robin Onsu lah, apa. Itu siap menggantikan posisi kita menjadi teladan. Ya. Mereka bisa berjam-jam melihat konten itu. Nah, kalau kita tidak hadir di rumah sebagai teladan, maka siap-siaplah selalu ada sesuatu yang bisa menggantikan teladan itu. Ya mumpung kalau teladan yang bagus, ya kan begitu ya. Tapi kalau teladan yang buruk, dan hari-hari ini saya lihat media sosial bukan memberi teladan yang semakin baik, malah semakin buruk. Nilai-nilainya tidak sesuai dengan nilai kebenaran firman. Makanya dengar baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertanyaan yang penting bagi orang tua itu bukankah apakah anak saya mendengarkan saya? Tetapi pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita adalah apakah kehidupan saya layak ditiru oleh anak saya? Itu yang harus kita sampaikan. Karena pada akhirnya dia tidak mengikuti instruksi kita sebagai orang tua. Dia ikut arah hidup kita. Dia ikut cara kita. Makanya sekali lagi sama seperti Yosua. Dia bisa berikan teladan. Dia sudah melaluinya. Makanya dia berkata tetapi aku. Yesus melakukan pola yang sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa yang masih ingat Yesus sebelum menyuruh muridnya melayani, dia terlebih dahulu dia buka bajunya, dia ikat pinggangnya dan dia basuh kaki mereka. Dalam Yohanes 13 ayat 15 dikatakan, sebab aku telah memberikan suatu apa? Teladan kepada kamu. Yang Yesus tinggalkan bukan warisan duit banyak, tetapi teladan. Teladan supaya apa? Kita semua di tempat ini berbuat sama seperti yang Yesus telah lakukan. Dunia memimpin. Dunia berkata pemimpin adalah orang yang dilayani. Yesus berkata pemimpin adalah orang yang melayani terlebih dahulu. Dunia mengukur kepemimpinan dari seberapa banyak orang yang mau tunduk sama dia. Yesus mengukur kepemimpinan dari seberapa banyak orang dapat belajar dari hidupnya. Itu yang disebut dengan teladan atau inspirasi. Hidup kita juga sebagai anak muda. Jadilah teladan di mana engkau Tuhan tempatkan. Kalau hari-hari ini kau ditempatkan di kampus, ya, jadi teladan di sana. Yang setuju katakan amin. Jadi inspirasi di sana. Iya. Ya. Bahkan Petrus menasihati kepada para penatua jemaat, pemimpin ya sama penguasa itu berbeda. Pemimpin sama penguasa jauh berbeda, Pak. 1 Petrus 5 ayat 3 berkata begini, perhatikan. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kamu. Ini penguasa. Janganlah kamu memerintah. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Teladan. Petrus membedakan antara kepala dan penguasa. Pemimpin dan penguasa. Penguasa dia akan mengandalkan posisi. Pemimpin dia mengandalkan pengaruh tetapi melalui keteladanan. Penguasa menciptakan ketakutan, intimidasi kepada orang-orang sekitarnya. Kalau kamu udah lakukan, saya hukum. Kalau kamu udah ini, kamu saya pindahkan. Kalau kamu menciptakan intimidasi, ketakutan. Tetapi pemimpin menciptakan inspirasi. Penguasa berkata, kerjakan. Kalau tidak, awas. Tapi pemimpin berkata, ayo ikuti saya sudah pernah lalui. Saya sudah pernah kerjakan. Saya sudah kerjakan itu lebih dahulu. Ini yang disebut dengan inspirasi. Dimanapun, apapun tugas kita. Saya juga mau ingatkan. Ya.
Buat suami-suami dan istri-istri. Efesus 5 ayat 23 berkata begini. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ingat, suami adalah kepala, bukan penguasa. Saya ulangi lagi, suami adalah kepala, bukan penguasa. Kepala dan penguasa itu dua hal yang berbeda. Penguasa hanya memerintah, tapi kepala selalu memberikan teladan dan mengasihi tubuhnya. Betulan. Ada yang pernah lihat di sini? Kepala saya menyuruh tangan saya untuk bakar dirinya. Saya mau tanya, waktu tangan itu masuk ke api, waktu dia masuk ke yang mendidih, sebenarnya yang luka tangan, kepala merasakan gak sakitnya? Merasakan, betul atau tidak? Itulah kenapa Rasul Paulus menggunakan istilah kepala, supaya kepala mengasihi tubuhnya, tidak perintahkan tubuhnya hal-hal yang aneh. Karena ingat, pada saat tangannya sakit, pada saat tubuh yang lain sakit, kepala juga akan merasakan. Makanya dia pakai terminologi kepala di sana. Makanya kepala selalu mengasihi tubuh dan tubuh menghargai kepala. Yang setuju katakan amin. Ya. Makanya anak-anak, kita kadang-kadang orang tua ya, anak-anak itu kan kadang-kadang minta warisan. Oh, kurang ajar juga kalau minta. Tapi kita orang tua, anak-anak dengar baik. Orang tua itu kalian tidak minta warisan, dia sudah pikirkan dari jauh-jauh hari. Apa yang saya mau tinggalkan? Ya. Kita orang tua seringkali dituntut, bukan dituntut, rindu untuk memberikan sebuah warisan yang terbaik buat anak kita. Betul atau tidak? Ya, tetapi saya mau kasih tahu pagi hari ini, warisan terbaik bukan harta benda. Karena anak-anak mungkin tidak warisi harta benda yang banyak, tetapi mereka akan mewarisi pola hidup yang mereka lihat setiap hari. Itu yang terbaik yang bisa kita berikan, yang setuju katakan amin. Makanya warisan terbesar seorang ayah dan ibu bukanlah apa yang mereka tinggalkan ketika mati, melainkan apa yang mereka tunjukkan ketika mereka masih hidup. Apa yang kita tunjukkan hari-hari ini kepada anak kita? Tangan melayangkah? Piring terbang, UFO? Atau kata-kata yang luar biasa? Sebut. Apa yang kita tinggalkan? Ya. Harusnya saat kita hidup, kita tinggalkan warisan pola kehidupan yang sesuai dengan nilai kerajaan Allah, yang setuju katakan amin. Dengan begitu, maka anak-anak kita akan mengenal Allah. Buat engkau yang anak-anak, dengar baik. Kalau orang tuamu memberi teladan yang baik, belum tentu kamu jadi baik. Saya ulangi lagi, kalau orang tuamu memberi teladan yang baik, kamu belum tentu baik. Karena Alkitab menunjukkan sekalipun orang tua memberikan teladan yang baik, anak harus tetap bisa mengambil keputusannya sendiri. Teladan yang baik memperbesar peluang anak bertumbuh dengan baik. Tapi keputusan tetap pada engkau, mau mengikuti atau tidak. Contoh Yosua. Yosua dia berkata, tetapi dia punya keputusan sendiri. Sebelum dia berkata seisi rumahku, dia ambil keputusan pribadi untuk kemudian ikut Tuhan. Sama seperti engkau, meskipun kau gak dapat teladan yang baik, itu bukan alasan kita untuk kemudian menyalahkan orang lain. Keputusan tetap ada pada dirimu sendiri. Ada keputusan pribadi Yosua yang mendahului keputusan keluarganya. Yang menjadi penentu adalah keputusan pribadi. Yesus umur 12 tahun. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Dia sudah punya keputusan sendiri. Dia bisa. Dia bertanggung jawab atas keputusannya. Makanya dengar baik anak-anak. Yang masih ada orang tuanya hari-hari ini. Bersyukur kalau engkau memiliki orang tua yang menjadi teladan. Tetapi ingat, pada akhirnya iman tidak diwariskan otomatis. Engkau harus tetap memilih dan mengalami Tuhan secara pribadi. Itu keputusan pribadimu. Keteladanan orang tua anugerah. Keputusan mengikuti Tuhan tetap tanggung jawab pribadi. Yang mengerti katakan amin. Orang tua memberikan teladan memperbesar kemungkinan. Lalu Pak, kalau saya tidak punya teladan bagaimana? Orang tua saya meninggal dan lain sebagainya. Bahkan orang tua saya jahat banget Pak. Ya, kita baru pulang, langsung sapu melayang. Ya, ini sapu terbang, berarti penyihir orang tuanya kan? Bagaimana kalau saya tidak punya teladan? Artinya kehidupan saya nggak ideal. Alkitab kasih contoh, beberapa contoh. Saya kasih contoh. Ya. Dalam 2 Tawarik 28 ayat 29 ada seorang tokoh namanya Hizkia. Hizkia ini adalah seorang raja. Ayahnya namanya Raja Ahaz. Ahaz itu orang yang jahat. Dalam sejarah Yehuda, dia penyembah berhala. Bahkan dia persembahkan anaknya sendiri.
anaknya sendiri kepada dewa-dewa kafir untuk menyembah berhala. Tapi lihat, Hizkia sebagai anaknya tidak mengikuti jejak bapaknya. Dia punya keputusan pribadi. Kemudian Hizkia menjadi salah satu raja terbaik di Yehuda. Kenapa? Dia nggak ikut bapaknya. Dia tahu dia punya keputusan pribadi. Kejelekan yang dilakukan bapaknya dia tidak ikutin. Contoh lagi, ada seorang tokoh dalam 2 Raja-Raja 22 namanya Yosia. Bapaknya namanya Amon, kakeknya namanya Manasye. Sama. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka juga jahat, tapi apa yang terjadi? Yosia tidak mengikuti itu. Yosia menjadi raja yang membawa reformasi bagi bangsa Israel. Kira-kira Yosia dan Hizkia mendapatkan teladan dan belajar dari mana? Kalau kita membaca baik-baik ayat itu, kemungkinan besar mereka mendapatkan teladan dari imam-imam firman Tuhan atau komunitas yang masih setia sama Tuhan. Dan mereka punya keputusan pribadi untuk tidak mengikuti yang jelek. Bapak Ibu, anak-anak dengar baik. Kadang Tuhan berikan orang tua yang biologis yang terbatas. Tapi kadang-kadang Tuhan siapkan juga komunitas, mentor rohani, pemimpin komsel, guru sekolah minggu, gembala, komunitas yang jadi teladan. Dan sekali lagi saya ingatkan, tetap engkau punya keputusan pribadi. Jadi jangan salahkan orang lain. Lingkungan mempengaruhi tapi tidak menentukan. Makanya jangan gunakan dalih. Karena keluargaku begini kak. Saya karena keluargaku dulu saya lihat selalu nyolong jadi saya juga klepto. Enggak bisa. Itu keputusanmu. Keluargaku begini, mamaku begini, ayahku begitu. Apakah mereka mempengaruhi? Iya. Tapi keputusan tetap ada di tangan masing-masing. Dan ingat, anugerah Tuhan jauh lebih besar daripada kegagalan keluarga kita. Yang mengerti katakan amin. Ini prinsip. Ingat baik-baik. Karena itu dengar baik. Anak-anak yang memiliki teladan yang baik, jangan kagumi teladan itu. Ikuti juga teladan itu yang baik. Kalau kita tidak memiliki teladan yang baik, jangan jadikan masa lalu sebagai alasan untuk mengulangi pola yang sama. Di dalam Kristus engkau bisa menjadi generasi pertama yang memulai pola yang baru. Memulai pola yang takut akan Tuhan, yang mengerti katakan amin. Memulai sesuatu yang baru. Sehingga bisa menjadi teladan buat anak dan cucumu. Gak ada alasan kita. Itu keputusan pribadi kita. Dan saya rindu pagi hari ini. Saya berdoa kita semua pagi hari ini. Apapun bentuk keluarga kita, kekurangan keluarga kita, engkau tetap punya keputusan. Kak, keluargaku dulu tidak pernah kenal Tuhan. Boro-boro saya diajak ke gereja kak. Saya dipukuli tiap hari. Tapi sekarang saya sudah dewasa, saya tetap akan mengikut Tuhan. Saya tetap mau ikut Tuhan, saya tetap mau datang ke gereja. Itu baru bagus. Engkau tahu pilihanmu. Engkau memilih dengan keputusan pribadimu. Saya rindu kita berdoa. Hari-hari ini mungkin kau belum pulih dari luka masa lalumu. Saya berdoa pagi hari ini. Kalau kau mengambil keputusan pribadi untuk mau ikut teladan Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Yang setuju katakan amin. Ya. Berikutnya kita lanjut lagi. Masih dari apa kata Yosua. Ya, Yosua berkata tetapi aku dan sisi rumahku. Ini baru satu ayat ya. Satu ayat kita bisa dapatkan beberapa poin ya. Karena biasanya saya kalau 5 poin biasa 5 jam. Puji Tuhan saya baru dapat 2. Jadi gak banyak-banyak, 3-nya belum saya dapat ya. Jadi saya baru dapat 2. Perhatikan, tetapi aku dan sesi rumahku. Yosua tidak menunggu bangsa Israel untuk setuju. Ingat, yang mengatakan aku dan sesi rumahku, dia katakan duluan sebelum orang Israel memilih. Betul atau tidak? Yosua dia demonstrasikan bahwa iman gak boleh ikut-ikutan. Iman tidak boleh ikut-ikutan yang sembarangan, apalagi yang sembarangan. Aduh. Iman Yosua sebelum bangsa Israel memilih, dia sudah pilih duluan. Bukan iman yang ikut-ikutan. Loh, kenapa begitu? Dengar baik ya, gini, saya agak mundur sedikit. Setiap orang itu pasti menyembah sesuatu, mengikuti sesuatu. Makanya Yosua tadi memberikan pilihan. Kamu mau ikut Allah Israel atau Allah yang lain? Yosua gak ngomong, kalau gak ikut Allah yang manapun boleh juga. Enggak. Manusia selalu mencari sesuatu untuk disembah. Manusia pasti mengikuti sesuatu. Dan siapa yang disembah itulah yang diikuti. Tidak ada manusia yang betul-betul independen. Tidak ada yang disembah, gak ada. Semua manusia menyembah atau mengikuti sesuatu. Iya, walaupun bentuknya bukan harus selalu agama atau Tuhan. Kadang ada orang yang mata duitannya minta ampun, berarti dia mengikuti uang. Ya. Ada orang yang mengikuti ego. Bentuknya tidak selalu agama.
bentuknya bisa bermacam-macam, tapi dia akan selalu mengikuti sesuatu. Ya. Semua orang menyembah atau mengikuti sesuatu. Makanya yang membedakan nanti objek yang diikuti. Yang diikuti itu objeknya apa sih? Apa sih yang disembah? Sama, Paulus kan pernah ngomong juga gini. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga pengikut Kristus. Perhatikan. Jadi permasalahannya bukan sekedar ikut atau tidak ikut, melainkan siapa yang kita ikuti. Sampai sini mengerti ya? Siapa yang kita ikuti akan menentukan nilai apa yang menjadi dasar keputusan kita mengambil jalan hidup kita. Saya ulangi lagi. Siapa yang kita ikuti, siapa yang kita sembah, dia akan menentukan nilai yang menjadi dasar pengambilan keputusan kita dalam menentukan arah hidup. Jadi saya mau kasih tahu, hati-hati dalam memilih siapa yang kamu ikuti dan siapa yang kamu sembah. Yang mengerti katakan amin. Makanya Yosua berkata dalam Yosua 24 ayat 15. Dia bilang, tetapi jika kamu anggap tidak baik kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ya. Yosua sudah kasih pilihan, kamu mungkin gak mengikuti sesuatu. Siapa yang kita ikuti akan menentukan nilai hidup kita. Dan nilai hidup kita akan mempengaruhi seluruh keputusan kita. Itulah salah satu alasan kenapa di dalam pernikahan, di dalam menjalin hubungan pacaran, Alkitab mengatakan dalam 2 Korintus 6 ayat 14, kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat, kok semakin mengecil? Kenapa bagian pacaran tidak seimbang semua mulai mengecil ini? Halo? Ada yang ngalami kah? Halo? Saya mau kasih tahu, inilah alasan kenapa Paulus menuliskan. Mengapa disebut tidak seimbang? Begini Bapak Ibu dengar baik. Dasar nilai tujuan hidup, sumber kebenaran, kalau tidak sama, dia akan menjadi tidak seimbang. Ya, makanya kita harus menyembah objek yang sama. Yang kita ikutin harus sama supaya nilainya juga sama. Nah kalau nilainya nggak sama, yang satunya 10 kilo, yang satunya 5 kilo, maka tidak seimbang. Kenapa? Karena nilainya tidak sama. Nah supaya nilainya sama, harus menyembah pada objek yang sama. Itulah kenapa perampok suka kumpul dengan perampok. Karena mereka punya nilai yang sama, pokoknya intinya merampok. Ya, mereka senang dengan uang. Gitu ya. Dalam pacaran, seringkali perbedaan itu gak langsung terlihat. Karena kamuflase, sama-sama katakan kamuflase. Makanya kamuflase itu. Ya, di awal tidak terlihat, di awal pacaran, pernikahan. Tapi seiring waktu, perbedaan nilai tersebut akan muncul dalam berbagai keputusan penting. Contoh apa? Cara didik anak. Yang satu pengennya masuk madrasah, yang satu sekolah negeri. Oh sudah beda cara didik anak. Mengelola keuangan, yang satunya 2,5%, yang satunya 10%. Ayo, mau pilih yang mana? Kalau orang pelit pasti 2,5. Kalau kali ini Pak kita pesan dari 2,5%. 2,5%. Nilainya berbeda. Ya. Mengelola, menentukan prioritas hidup. Bayangkan kalau beda. Ya, bisa dilarang ke gereja, bisa dilarang buka Alkitab, baca Alkitab. Ya. Cara memandang Tuhan juga berbeda. Yang satunya manggil Tuhannya dengan Bapa, yang satunya ya cari tahu sendiri lah ya. Pasti berbeda. Nah ini. Nah bagaimana itu bisa bersatu? Pak, tapi saya kenal Pak, ada orang yang menikah beda keyakinan tapi tetap bertahan. Oh bisa. Bisa bertahan. Tapi pertanyaannya bukan sekedar bisa bertahan atau tidak. Yang harus kalian tanya, yang harus kita tanya adalah berapa yang harga harus kau bayar di sana. Berapa tahun kamu harus gak buka Alkitab. Berapa tahun kamu gak bisa ke gereja. Berapa tahun kamu dipukulin. Berapa tahun kamu pengen diceraikan. Banyak pergumulan, banyak kompromi, konflik batin. Kenapa? Karena arahnya berbeda. Karena nilainya juga berbeda. Ya. Makanya sekali lagi. Yang tadi saya beritahukan 2 Korintus 6 ayat 14. Menjadi peringatan buat kita nih. Yang belum menikah, peringatan. Ya. Yang sedang membangun, mempersiapkan sebuah keluarga. Yang lagi dideketin sama yang berbeda keyakinan, peringatan. Ingat, walaupun belum sampai ke pernikahan. Tapi engkau harus tahu ini, pernikahan.
Bukan hanya sekedar penyatuan dua orang, tetapi juga penyatuan dua sistem nilai dan dua arah kehidupan. Nah kalau sistem nilainya berbeda, arah kehidupannya berbeda, gimana bisa disatukan? Satunya jalan ke kiri, satunya jalan ke kanan, enggak bisa. Ya. Halo? Makanya perhatikan baik-baik. Belum lagi nih kalau kita masuk dalam rumah tangga. Efesus 5 ayat 23-25 berkata begini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Perhatikan kalimat begini. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Ingat, standar kita suami mengasihi istri bukan kasih manusia yang biasa. Tetapi kasih seperti Kristus mengasihi kita. Yang mengerti katakan amin. Nah bayangkan kalau engkau menjalin hubungan dengan orang yang tidak pernah mengalami kasih Kristus. Bayangkan saja. Ya, Yesus bilang, kalau kamu ditampar pipi kiri memberikan pipi kananmu. Kalau kamu dijahatin kamu harus baikin. Beda nilai loh. Ya. Halo. Bagaimana seseorang bisa dapat mengasihi seperti Kristus kalau ia nggak percaya sama Kristus, nggak pernah mengalami secara pribadi, betul atau tidak? Makanya jelas. Istri juga sama kalau dari sisi istrinya. Efesus 5 ayat 22 berkata begini. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Ketundukan yang dimaksud itu bukan karena sifat terpaksa, melainkan respon iman kepada Tuhan. Lah bagaimana istri dapat tunduk kalau dia tidak pernah kenal Tuhan yang sama? Betul atau tidak? Bapak Ibu Saudara mengerti sampai di sini ya. Kenapa kita tidak bisa berbeda keyakinan? Karena sistem nilai yang akan dibawa akan berbeda. Karena pernikahan Kristen sekali lagi bukan sekedar menyatukan dua orang yang saling mencintai. Pernikahan Kristen adalah penyatuan dua orang yang harusnya sama-sama telah mengalami kasih Kristus dan menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup mereka. Yang mengerti katakan amin. Itulah kenapa saya ingatkan kembali pagi hari ini. Ketika pondasinya sama, kasihnya sama, ketundukan yang diajarkan sama, maka pernikahan akan menjadi kuat. Namun ketika pondasinya berbeda, yang terjadi adalah tidak seimbang. Yang satu bisa berjuang mati-matian. Yang satu mempertahankan, yang satu berani melepaskan. Enggak sama nilainya. Cuman mukanya berkata, Pak, tapi kami juga sama nilainya, tapi kami konflik. Iya, kesamaan nilai tidak menghilangkan konflik, tetapi memastikan konflik bisa diselesaikan dengan ikatan kasih yang sama. Yang mengerti katakan amin. Ngerti maksud saya ya? Sama nilai bukan berarti konfliknya nggak ada. Tapi setidaknya konflik itu kita bisa mengerti. Oh ini harus diselesaikan dengan cara atau nilai yang sama. Makanya kita tidak ada istilah perceraian. Kenapa? Alkitab jelas mengatakan apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Itu sudah. Nilainya berbeda. Yang di sebelah boleh. Nambah boleh bahkan. Kita tidak bisa. Nilainya sudah berbeda. Konflik bisa terjadi. Tapi kita bisa selesaikan dengan nilai-nilai yang Tuhan sudah ajarkan. Kalau nilainya sama. Ya. Makanya sekali lagi, bukan berarti kalau seimbang kemudian tidak ada konflik. Bukan. Sekalipun konflik ada, dia tetap bisa diselesaikan dengan kasih sebagaimana Kristus sudah mengasihi kita juga. Itu poin pentingnya. Ya. Kita lanjut lagi. Yosua memahami bahwa keluarga, membangun bangsa dimulai dari keluarga. Dan keluarga untuk dibangun dia memerlukan nilai dan tujuan yang sama agar dapat bersehati dan berdoa. Yang mengerti katakan amin. Tanpa nilai dan arah yang sama, rumah tangga sulit untuk kemudian bersehati berdoa. Tanpa nilai yang sama. Bahkan dengan mudah dapat terpecah. Oleh karena itu nilai sangat penting. Dan saya tadi selalu beritahukan, nilai yang dibangun dalam keluarga ditentukan oleh siapa yang kita sembah, siapa yang kita ikutin. Ingat baik-baik, keluarga yang kuat dibangun oleh nilai yang sama
Dan nilai tersebut ditentukan oleh siapa yang kita sembah. Kalau kita sembah Tuhan Yesus, dalam keluarga kita menyembah Tuhan yang sama, saya yakin keluarga kita akan menjadi keluarga yang kuat, yang mau berdoa bersehati. Ya. Nah, Bapak Ibu harus hati-hati. Hari-hari ini sedang ada banyak nilai-nilai hidup yang populer yang mulai masuk dalam keluarga kita. Kita tidak tahu nih nilai-nilai ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Betul atau tidak? Hari-hari ini banyak, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang main padel setiap hari Sabtu. Keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang setidaknya 1 bulan 1 kali harus liburan. Ya. Mulai muncul tren-tren yang terbaru. Lalu kemudian kita juga mulai ikut-ikutan nih. Karena kita meyakini hal-hal tersebut. Kenapa? Karena takut dianggap kuno, takut dianggap bukan keluarga bahagia, takut tertinggal, ya, takut FOMO dan lain sebagainya. Ya. Takut nanti dikatain, nggak update banget sih jadi keluarga. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ayat ini berbicara bukan rupa kita secara penampakan, tetapi sistem nilai yang dianut. Karena kalau kita berbicara tentang rupa penampakan, maka saya lebih mirip Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier yang mirip sama saya ya. Iya, tapi bukan itu. Sistem nilai yang dianut antara saya dan Deddy Corbuzier berbeda. Mengerti ya maksud saya? Jadi ayat ini berbeda. Berkata jangan kamu sama nilainya dengan dunia ini. Kalau kita sekedar sama dari sisi penampilan, maka saya nggak boleh pakai handphone. Saya nggak boleh pakai pointer. Karena dunia ini pakai itu. Tapi bukan itu, yang dimaksud adalah jangan sampai nilai-nilai hidup kita baik secara pribadi maupun keluarga dipengaruhi, terdistorsi, dikikis oleh nilai-nilai dunia. Yang mengerti katakan amin. Ya, engkau yang bangun keluarga, ingat itu baik-baik. Makanya salah satu tantangan yang dialami Yosua dalam perikop yang kita baca adalah bagaimana dia menghadapi suara mayoritas. Perhatikan. Yosua dia memilih duluan sebelum suara mayoritas orang-orang yang ada di sana di bawahnya. Ya. Yosua dia sebelum orang lain memilih, dia berani pilih duluan. Saya dan seisi rumah saya akan mengikuti Tuhan Allah Israel. Sebelum bangsa Israel memilih. Nilainya tidak dipengaruhi oleh suara-suara mayoritas. Yosua dia cari perkenanan Tuhan lebih daripada perkenanan manusia, yang mengerti katakan amin. Yosua punya nilai yang jelas. Yosua lebih takut kehilangan Tuhan yang dia sembah dari dia mengeluarkan dia dari Mesir sampai masuk tanah Kanaan ketimbang dia kehilangan penerimaan manusia. Makanya dia berani berkata duluan, saya dan seisi rumah ikut Tuhan. Lu gak mau ikut silahkan. Bahkan kalau konsekuensinya pun hanya dia dan keluarganya dia berani. Kan begitu sebenarnya Yosua. Waktu dia sikapnya dia ngomong begitu. Dia berani, walaupun seluruh bangsa Israel ikut sana, saya tetap akan menyembah Tuhan. Yosua siap jadi minoritas, bahkan kalau seluruh bangsa Israel memilih dewa-dewa yang lain. Ini artinya keluarganya tidak dibentuk sama tren yang sedang viral, tetapi oleh pribadi yang lebih dulu berkata, aku sudah memilih Tuhan dan pilihan itu tidak tergantung sama siapapun. Dia gak takut sama suara mayoritas. Ini bukan berarti kita gak peduli sama kata-kata manusia ya, bukan. Kan kita harus juga menerima masukan, bukan itu. Tetapi kalau kita diperhadapkan kepada dua pilihan, takut pada manusia atau takut pada Allah, maka pilihlah perkenanan Allah. Yang setuju katakan amin. Pilih Tuhan. Kalau kamu diperhadapkan pada pasangan yang mendekati kamu dan tidak seiman, ini juga pertanyaannya, yang mana kamu pilih? Perkenanan Tuhan atau perasaanmu memilih dia? Tapi kak, teman-temanku toh banyak yang begitu. Aman-aman Ji. Suara mayoritas atau perkenanan Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata dengan jelas. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan apa? Halo, siapkan lagunya. Saya mau karaoke dulu ya, 5 jam. Ya. Bapak Ibu dengar baik. Kalau engkau diperhadapkan pada dua pilihan, kepada manusia atau kepada Allah, pilih kepada Allah. Karena kenapa?
Kalau engkau berani menyatakan imanmu, menyatakan pilihanmu kepada Tuhan, Tuhan yang akan bela, yang setuju katakan amin. Tuhan yang akan turun campur tangan terhadap hidupmu. Ya, makanya ada sebuah lagu yang saya suka sekali. Ya, boleh di play. Ya, saya mau karaoke dulu 5 jam. Bapak Ibu tolong dengarkan suara saya yang sangat merdu. Saya kemarin lolos dari Indonesian Idol. Ya. Nah, ya. Boleh tampilkan juga liriknya. Ini lagu dari Bapak Insinyur Niko. Ya, buat ini lagu dengan begitu baik, dengan begitu syair yang sangat baik. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Boleh nyanyi sama-sama yuk, Allah yang bela. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Katakan ku pasti dapat, ku pasti dapat. Yang setuju katakan amin. Lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Amin. Kasih mati dulu, nanti lanjut terus. Ya bahaya. Gitu ya. Tapi perhatikan, Allah yang bela. Kalau hari-hari ini banyak tekanan, engkau ditekan untuk nilai mayoritas yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dengar baik firman Tuhan pagi hari ini. Allah yang akan bela, Tuhan yang akan lindungi. Itulah kenapa Yosua sampai akhir hayatnya dia mati. Karena perlindungan Tuhan yang hebat di dalam kehidupannya dan di kehidupan keluarganya. Yang setuju katakan amin. Paulus juga pernah ngomong. Galatia 1 ayat 10. Jadi sekarang bagaimana? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ada ku coba berkenan kepada manusia. Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saya berdoa kita semua di sini adalah hamba Kristus yang mau tetap setia memilih Tuhan dalam apapun keadaannya. Yang setuju katakan amin. Ya. Bagi kita sebagai pribadi atau sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga, ayah, ibu, suami, istri, jangan sampai kita lebih peduli apa kata orang ketimbang perkenanan Tuhan. Orang yang suka sama perkataan orang, dia akan berkata dan selalu mencari apa yang sedang dilakukan oleh orang lain. Tetapi orang yang mencari perkenanan Tuhan, dia akan selalu berkata apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya. Dia akan selalu mencari perkenanan Tuhan. Dan Bapak Ibu dengar baik, ketika takut akan Tuhan menjadi lebih besar daripada takut ditolak manusia, maka tekanan sosial kehilangan kekuatannya. Tahu tekanan sosial? Contoh, disuruh cepat-cepat pacaran, cepat-cepat menikah. Padahal belum ada yang dari Tuhan. Yang maju semua beda agama. Tekanan sosial. Yang cewek mau kepala 3. Padahal 1 di kepalanya dari dulu. Ya. Dia mau kepala 3. Sudah khawatir, daripada saya nggak nikah. Dia turunkan standarnya. Dia terima yang berbeda nilai dari hidupnya. Dia takut. Padahal kalau kita takut akan Tuhan lebih besar, maka tekanan sosial akan kehilangan kuasanya. Yang setuju katakan amin. Para pemain musik maju ke depan. Pada akhirnya Yosua tidak meninggalkan bangsa Israel dengan strategi perang. Yosua tidak meninggalkan dengan daftar target. Dia tidak meninggalkan dengan rumusan kesuksesan.
Yosua tidak meninggalkan bangsa Israel dengan persenjataan dan segala macam yang mewah. Yang ia tinggalkan adalah sebuah keputusan bahwa aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini dengar baik-baik saudara sekalian, itu juga yang harus menjadi keputusan kita. Pilih Tuhan dibanding suara mayoritas. Yang setuju katakan amin. Yosua tidak berkata kami akan beribadah kepada Tuhan kalau keadaan mendukung. Enggak. Yosua tidak berkata kami akan beribadah kepada Tuhan kalau semua orang setuju. Enggak. Yosua tidak berkata kami akan beribadah kepada Tuhan kalau budaya kami mendukung. Enggak. Yosua berkata sekalipun saya minoritas, saya tetap akan beribadah kepada Tuhan. Pilihan saya adalah perkenanan Tuhan. Jadi sebelum bangsa itu memilih, Yosua sudah memilih. Sebelum keluarganya mengikuti, Yosua punya keputusan pribadi. Yosua tahu bahwa itu tanggung jawab pribadinya. Sebelum anak-anaknya melihat hasilnya, Yosua sudah tentukan arah hidupnya. Dan mungkin pagi hari ini Tuhan sedang membawa kita kepada pertanyaan yang sama. Nilai apa yang sedang kita bangun dalam keluarga kita? Siapa yang sedang membentuk kita mengambil keputusan? Firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan kah? Atau YouTuber? Apa yang lebih kita takutkan? Kehilangan perkenanan Tuhan atau kehilangan penerimaan manusia? Hari-hari ini kita diingatkan kembali akan pertanyaan tersebut. Karena pada akhirnya keluarga yang kuat bukan keluarga yang tidak pernah menghadapi badai. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang memiliki arah yang sama meskipun badai datang. Dan arah itu bisa ditemukan ketika Kristus menjadi pusat dari rumah tangga kita. Yang setuju katakan amin. Keluarga yang sejati bukan dibangun dari kesamaan hobi, kesamaan karakter, kesamaan impian, bukan. Tapi keluarga yang sehati dibangun dengan hati yang sama-sama tunduk menyerah kepada Tuhan. Dan terakhir, jangan hanya membangun rumah yang besar. Bangunlah mesbah yang kuat, tertuju kepada Tuhan. Karena rumah yang besar belum tentu melahirkan keluarga yang sejati. Tapi keluarga yang menjadikan Tuhan, Yesus sebagai pusat hidupnya akan tetap berdiri sekalipun badai datang menghantam. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena nilainya sama. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat kemuliaan nama Tuhan. Tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri. Ini kan sebuah pujian. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Sama-sama katakan, kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Sama-sama katakan, kami dan seisi rumah kami Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Pagi hari kita belajar keluarga yang bersehati dan berdoa adalah keluarga yang memiliki pusat yang sama, yaitu Yesus Kristus sebagai pusatnya. Dan hari-hari ini, siapa yang kita sembah? Ada banyak hal yang siap menggantikan Yesus. Kalau kita tidak renounce kembali, kita tidak umumkan kembali kepada siapa kita mau menyembah. Itulah yang Yosua lakukan kepada bangsa Israel.
mengumumkan kembali, mengingatkan kembali. Dan pagi hari ini saya rindu melakukan hal yang sama, mengingatkan kita kembali pagi hari ini. Siapa yang kau sembah? Dan saya berdoa kita semua di tempat ini menyembah satu nama Yesus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari angkat kedua tanganmu yang menyembah Tuhan, sama-sama katakan, kami dan seisi rumah kami bersehati terus menyembahmu sekalian, kita menyembah Tuhan Yesus karena apa yang sudah Dia lakukan 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Bagaimana Dia mengorbankan nyawanya untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, untuk menebus kita, memampukan kita hidup tidak lagi dikuasai dosa. Dan pagi hari ini, inilah yang akan kita sama-sama peringati. Kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya rindu kita semua mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan minta Tuhan melayakkan kita sebelum perjamuan kudus dibagikan. Karena firman Tuhan berkata, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Dan pagi hari ini, mari kita minta Tuhan layakkan hidup kita untuk menerima perjamuan kudus. Mengingat bagaimana Tuhan mengorbankan hidupnya untuk menebus kita, engkau dan saya. Bapa di surga, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Urapi setiap kami, berkati setiap kami, sehingga saat kami makan dan minum, kami melihat bagaimana pengorbanan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan, kau silakan berduduk. Silakan duduk dalam sikap menyembah. Para pelayan perjamuan maju ke depan. Kasih-kasih yang terindah, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Katakan pujian, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia. Hanya ku temukan
sudah menerima perjamuan kudus, saya coba bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat tinggi roti di tangan kanan kita, lebih tinggi daripada kepala kita, dan kita masuk dalam perjamuan kudus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, roti yang ada di tangan kanan kita yang kita angkat tinggi ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk dosa-dosa kita, sehingga kita bisa ditebusnya. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepalamu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah materai perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah kita anggur yang kita angkat tinggi yang ada di cawan ini adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk menebus kita dari segala hutang dosa kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Angkat suaramu, bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat suaramu lebih
kami ucap syukur buat pengorbanan yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kami 2000 tahun lalu di kayu salib. Yang memampukan kami berdiri, memampukan kami mengalahkan dosa yang menguasai kehidupan kami. Kami tahu dan yakin percaya kasih-Mu, anugerah-Mu terlalu besar buat kami. Sehingga kami dimampukan Tuhan. Kami percaya dan yakin melalui persekutuan dan tubuh dan darah Kristus ini. Kami mengingat kembali bagaimana Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah disampaikan. Untuk kebaikan-Mu yang sudah Engkau sampaikan, menegur kami, mengajar kami, begitu kami harus mempunyai nilai yang sama, yaitu mengarahkan hati kami kepada Kristus. Biar firman Tuhan yang disampaikan tidak berlalu begitu saja, tetapi tinggal dalam hati kami, bertumbuh, berbuah lebat, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biar kami menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya firman Tuhan telah banyak mengajarkan kita pagi hari ini, amin. Yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan buat Tuhan Yesus kita, haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Di depan kursi Bapak Ibu Saudara sekalian ada 2 amplop yang pertama untuk operasional pastori, amplop yang kedua untuk kas gereja. Dan nanti setelah persembahan akan ada persembahan pujian dari teman-teman PKKP NUP akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Mari kita angkat amplop persembahan kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur Engkau menyertai ibadah ini sampai saat ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Kami berdoa biarlah persembahan kami ini berguna dan berkenan di hadapan Tuhan. Bisa berguna bagi pelayanan di tempat ini. Biarlah pengelola keuangan di gereja ini bisa mengelola dengan baik, dengan bijaksana, sehingga apa yang kami berikan ini Tuhan Yesus bisa berguna bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap memberi dengan penuh ungkapan syukur, dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dari barat sampai ke
Saya persilakan kepada teman-teman PKKP UNUP untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan gereja kita selama sepekan. Saya persilakan kepada pelayan multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut
Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman tambahan. Mewakili Ibu Gembala dan seluruh sidang jemaat GBI Oikumene BTP mengucapkan terima kasih untuk Pastor Estradi Dwi Epri Putra yang sudah menjadi preacher dalam ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu serta saudara yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami pada hari ini. Untuk itu kami menyediakan form selamat datang yang dibawa oleh para aser. Silakan untuk mengisi. Dan setelah itu Bapak Ibu saudara-saudari boleh menukarkannya dengan souvenir yang telah disediakan oleh para aser di lantai dasar. Dan bagi jemaat Tuhan yang sedang memiliki pergumulan atau kerinduan khusus yang ingin didoakan, kami juga menyediakan form pokok doa yang dapat diambil melalui aser. Setiap pokok doa yang masuk akan didoakan secara khusus dalam pelayanan Pondok Daud yang akan dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat pada pukul 3 sore. Dan setelah ibadah selesai, ada tersedia basar ayam rica-rica yang diselenggarakan oleh PKK PNUP dengan harga 30.000 per porsi. Dan mari mendukung kegiatan ini dan menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh PKK PNUP. Dan secara khusus juga kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan Juni. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menambahkan umur panjang, kesehatan, sukacita, dan memberkati setiap langkah kehidupan Bapak Ibu. Jikalau ada, dimohon untuk bangkit berdiri dan maju ke depan. Ada yang berulang tahun sepanjang bulan Juni, silakan maju ke depan, nanti kita akan doakan. Dan setelah itu saya mohon maaf karena souvenirnya masih dipesan dan belum datang. Ya, kita kemarin salah pesan juga, jadi kita pesan ulang. Ada yang berulang tahun sepanjang bulan Juni, nanti akan difoto dan yang bulan kemarin juga belum diberikan ya. Nanti kita akan sekalian berikan. Ada yang berulang tahun sepanjang bulan Juni, silakan maju ke depan, kita akan doakan dan juga akan dapat souvenir dari gereja walaupun agak tertunda. Ada, silakan maju ke depan yang namanya Juniarto. Juni, ada? Ya. Ayo maju aja nggak apa-apa, jangan malu-malu, kita akan doakan. Ayo silakan. Ya. Yang berulang tahun sepanjang bulan Juni, silakan maju ke depan. Ya, jangan malu-malu. Ya kan, saya sudah tahu pasti. Namanya Yunita. Ada lagi yang berulang tahun sepanjang. Tolong dokumentasi di foto supaya kita tahu siapa-siapa yang akan dokumentasi untuk agak merapat sedikit. Nah, ya. Ada lagi? Lagi mungkin dia mau ibadah 3, ibadah 5. Ya. Oke, sudah ya? Dokumentasi?
supaya bulan depan bisa diambil berdasarkan foto. Ya, oke, baik. Mari kita angkat tangan kita doakan saudara kita yang berulang tahun. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat saudara kami yang berulang tahun. Tuhan, kami serahkan kehidupan mereka di usia yang baru, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Kami yakin penyertaan Tuhan akan sempurna kemanapun mereka melangkah. Apapun yang menjadi masa depan dan rencana mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bukakan jalan, pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Angkat mereka menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Masa depan mereka menjadi masa depan yang indah, masa depan yang terbaik. Amin. Untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di saat siang hari ini. Mari dengan kasih Kristus kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita percaya bahwa keluarga kita selalu dalam lindungan tangan Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di siang hari ini. Terima kasih buat keluarga ini Tuhan. Keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Katakan jagaiku, jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku. Katakan sampai akhir hidupku Tuhan, sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Mari lebih tinggi lagi sampaikan doamu kepada Tuhan. Ini keluargaku Tuhan, ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Sekali lagi katakan, ku bahagia jadi keluarga Allah. Kepadamu ya Bapa di dalam surga, inilah pengakuan kami di siang hari ini. Lindungilah, jagailah keluarga kami Tuhan.
Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan membentengi setiap rumah tangga kami. Dan biarlah Tuhan Engkau teguhkan iman percaya kami seperti Yosua Tuhan. Kami mau tetap setia beribadah hanya kepadamu Tuhan. Olehnya kuatkan kami, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tidak akan goyah, agar kami tetap berdiri kokoh teguh, mengandalkan Engkau, bahwa hanya Engkaulah Tuhan kami yang dapat dan sanggup melakukan segala sesuatunya di dalam kehidupan kami. Olehnya Tuhan Yesus, mampukan kami, kuatkan kami, agar kami dapat berdiri teguh, kokoh di dalam menghadapi badai-badai kehidupan yang tidak mengombang-ambingkan cara hidup kami, cara pandang kami, agar kami mau tetap teguh hanya di dalam Yesus Kristus. Apapun yang terjadi Tuhan, karena kami imani di dalam Yesus kami mendapatkan kedamaian, kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera. Olehnya Tuhan Yesus, hanya kepadamu-lah kami selalu datang berserah. Rumah tangga kami, keluarga kami, biarlah kami tetap kokoh, teguh. Terima kasih Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau telah sampaikan pada siang hari ini. Tuhan, kami percaya, biarlah itu menjadi panutan kami, menjadi teladan kami, menjadi suluh pelita kehidupan kami di dalam menjalani hidup ini. Dan juga ya Bapa, hamba-Mu yang Kau telah percayakan menyampaikan isi hati Tuhan, kami mohon ya Bapa, biarlah kiranya Engkau terus menerus urapi hamba-Mu, singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu, agar setiap umat-Mu yang mendengarkan Tuhan, berita firman dari hamba-Mu dapat menjadi kekuatan yang baru. Olehnya Bapa, kemanapun dan dimanapun dia berada, jadikan alat Tuhan, perkakas Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Teristimewa jemaat GBI Oikumene ini Tuhan, di bawah lebih dewasa, lebih kuat, lebih kokoh, lebih Tuhan benar-benar mengandalkan bahwa hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang kami bisa andalkan. Olehnya ya Bapa, urapi terus hamba-Mu, kuatkan, mampukan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Demikian juga keluarganya, anak istrinya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan mereka saling mendukung di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan di tempat ini. Juga Tuhan bagi Ibu Gembala kami tempat ini yang usia sudah lanjut Tuhan, berikanlah juga keteguhan, kesehatan yang prima terus Tuhan, sesuai kehendak dan rencana-Mu sendiri. Kami percaya Tuhan dan kami imani sidang jemaat di GBI Oikumene ini Tuhan. Kami percaya kekuatan, penuntunan, perlindungan daripada Allah lewat kuasa Roh Kudus senantiasa membentengi hidup, membentengi keluarga, membentengi kami dari segala aktivitas kami, sehingga biarlah lewat semuanya hanya Engkau ditinggikan, Engkau yang dipermuliakan. Juga ya Bapa, kami berdoa bagi Tuhan anak-anak ketebusan-Mu yang telah melayani di siang hari ini dari pagi. Biarlah kiranya Tuhan segala aktivitas mereka dimanapun mereka berada, Tuhan berkati adanya, sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, juga kami tetap serahkan Tuhan ibadah 3 dan 4, biarlah kiranya Roh Kudus yang mengambil alih. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menuntun, Engkau tetap pakai hamba-Mu, kuatkan hamba-Mu untuk menyampaikan berita-berita Injil kebenaran. Terima kasih Tuhan, program-program kami Tuhan, kami tetap juga serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang ambil dan campur tangan, dan biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Saat ini pula Tuhan kami berdoa bagi pemerintah kami, mulai Tuhan dari pusat sampai daerah terpencil. Engkau yang telah pilih Tuhan, Engkau juga yang akan memampukan, Engkau menguatkan. Berikanlah hikmat daripada-Mu Tuhan di dalam memimpin bangsa dan negara kami ini, agar Tuhan bangsa ini Tuhan bisa keluar dari keterpurukan, dan bisa Tuhan anak-anak ketebusan-Mu yang ada di dalamnya menjadi berkat
menjadi alat Tuhan, sehingga lewat kesaksian-kesaksian anak-anak ketebusan-Mu, bangsa ini Tuhan dapat diselamatkan. Kami rindu Tuhan, lewat pelayanan-pelayanan umat-umat-Mu, bangsa ini Tuhan dapat diselamatkan juga. Olehnya Bapa, kami juga berdoa bagi Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang memberitakan Injil. Kiranya Bapa, Engkau mengambil alih, pakai mulut bibirnya, pakai hati pikirannya Tuhan. Engkau kuasai dengan Roh-Mu yang Maha Kudus, sehingga setiap pelayanannya Tuhan menjadi keberkatan adanya. Dimanapun mereka melayani Tuhan. Saat ini juga Tuhan, di lingkungan kami di sini Tuhan, BTP Biringkanaya Tuhan, kami tetap berserah. Gereja-gereja yang ada dan setiap pelayan-pelayan, Tuhan Engkau berkati, dan biarlah lewat semuanya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, saat ini pula Tuhan, kami mau berdoa bagi sidang jemaat yang tidak hadir, mungkin karena berhalangan mengalami satu penyakit, masalah, tekanan-tekanan apapun Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah, kuasa-Mu kekal dan kekal. Dan saat ini Tuhan, kami hanya mau berseru, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Dalam pertolongan bermasalah apapun Tuhan, kami berseru juga minta dalam nama Yesus, Tuhan berikanlah solusi yang terbaik sehingga mereka keluar, dan lewat semuanya hanya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, inilah syukur kami yang dimana Engkau ajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, dengarkan firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah buah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Oleh karena itu pagi hari ini pulanglah. Jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil saat teduh sejenak.